Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ardianti. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 64190164, kelas 4 4B25. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama, budget perubahan akibat tetap, dan yang kedua, budget kas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian budget perubahan akibat tetap. Budget perubahan akibat tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan akibat tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya, adapun perubahan-perubahan akibat tetap tersebut antara lain meliputi yang pertama, pembelian akibat tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, membeli gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada. Yang ketiga, pembuatan akibat tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada. Ketiga, penambahan akibat tetap yang lama dengan akibat tetap yang baru atau komponen akibat tetap yang baru, di mana tambahan akibat tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan akibat tetap lama yang bersangkutan atau addition. Keempat, perbaikan berat atau betterment akibat tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Yang kelima, penjualan akibat tetap yang lama, mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merana kelebihan kapasitas. Yang terakhir, penurunan nilai akibat tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Adapun kegunaan budget perubahan akibat tetap, secara umum semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, secara khusus sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena menambah akibat tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengurangan akibat tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan akibat tetap. Agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam menyusun budget perubahan akibat tetap antara lain, yang pertama, budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, kondisi akibat tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi akibat tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan akibat tetap. Ketiga,
tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. Keempat, perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. Yang kelima, umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktiva tetapnya. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, rencana penjualan. Ketiga, kondisi aktiva tetap lama. Keempat, umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. Kelima, perkembangan dan kemajuan teknologi. Keenam, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Dan terakhir, ketujuh, metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Bentuk budget perubahan aktiva tetap. Bentuk perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengordinasian kerja dan evaluasi kerja. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian budget kas. Budget kas ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dalam waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan pengeluaran kas. Adapun kegunaan budget kas terbagi menjadi dua, yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Pertama, secara umum, semua budget termasuk budget kas mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Kedua, secara khusus budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget atau bentuk induk neraca. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas memiliki 2 faktor. Yang pertama, faktor penerimaan kas. Faktor penerimaan kas antara lain: 1. Budget penjualan. 2. Keadaan persaingan di pasar. 3. Posisi perusahaan dalam persaingan. 4. Syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Yang kedua, faktor pengeluaran kas. Faktor pengeluaran kas antara lain: yang pertama, budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Kelima, budget perubahan aktiva tetap. 6. Rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain. 7.
budget upah tenaga kerja langsung. 8. Budget biaya pabrik tidak langsung. 9. Budget biaya administrasi. 10. Budget perusahaan aktiva tetap. Dan yang terakhir 11. Rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lainnya. Dan selanjutnya bentuk budget kas. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget kas ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Oleh karena itu, budget kas mencangkup 2 sektor, yaitu sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.